Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, hari ini tanggal berapa ya? 9 apa 8? 9 Safar ya. 1442 tanggal 22 September tahun 2020. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman robotika. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar jelas ya. Jelas Pak, jelas. Ini ada sementara kita lihat dulu kawan-kawan yang sudah hadir sambil menunggu kawan-kawan yang belum hadir. Ada 19 orang di sini. Ditambah host saya dengan mana tadi hostnya Stimik. Oh enggak ada, berarti kurangi saya, berarti ada 20 orang. Ada Hasanuddin, ada Ade Fatahillah nih sama Saufi, Miftah, Muhammad Maulana, Primuzar Muslim, Muhammad Hasbi, M. Fahri, Teddy Perdana, Setiawan, Napisa, Haris, Siska, Minati Adi, Nurjannah, Siti Bajaria, Ahmad Hambali, Tina Puspitasari, Tani Wijaya, Nopran Rizal, Muhammad Ramadhani, Hafizah Desana, Muhammad Abdurrahman. Baik, ada banyak di sini yang sudah hadir, ada 23 orang. Mungkin separuh ya. Kita coba mulai sedikit dulu. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah sebut pertemuan-pertemuan ya, karena ini sudah minggu atau pekan pertemuan ketiga, jadi sudah ada 2 yang pertemuan yang lalu. Nah, mungkin untuk yang baru mengambil mata kuliah ini ataupun yang mengambil kembali mata kuliah ini, itu sekali lagi mohon apa namanya ya, apa sih namanya, bisa aktif di perkuliahan ini. Jadi kalau misalkan memang ada yang kurang jelas atau yang kurang apa namanya dipahami, itu tolong ditanyakan, jangan hanya diam terus nanti pada saat ujian, pada saat nanti diberi tugas, pada saat nanti UTS gitu baru ribut, Pak ini belum pernah diajarkan, padahal sudah ada semua gitu kan. Saya tidak pernah memberikan apa namanya soal ujian atau soal UTS gitu ya, baik ujian akhir atau ujian tengah semester yang bahannya itu bahannya tidak pernah saya sampaikan. Nah, begitu pula di semester yang lalu ya, saya sudah mengulang-ulang. Tolong kalau misalkan memang kurang jelas apa yang saya sampaikan di Zoom dan merasa kurang atau sungkan gitu ya untuk bertanya ataupun apa namanya berdiskusi, itu silakan saja ditonton kembali rekamannya yang ada di channel YouTube saya. Hari ini saya tidak streamingkan dulu karena memang koneksi internetnya yang kadang-kadang bermasalah kalau di rumah ataupun di kampus, jadi saya nanti upload ulang seperti biasanya. Karena kalau langsung di streamingkan juga ada apa namanya bit rate-nya terlalu kecil, terus akhirnya antara suara dengan gambarnya itu tidak sinkron. Jadi videonya tidak terlalu bagus. Jadi akhirnya saya rekam saja seperti biasanya. Baik. Ini adalah mata kuliah pemrograman robotika. Saya coba share screen dulu. Bentar ya. Mana nih? Ini coba share dulu. Bentar ya, saya slideshow from beginning. Baik, nah kita lihat ya. Ini sudah pekan ketiga tadi saya sampaikan. Ya si Haris, apa kabar Haris? Suaranya kecil Haris. Tampaknya mikrofonnya tidak terlalu sensitif. Baik. Masih ingat materi kita 2 pekan yang lalu, 2 minggu yang lalu? Ini adalah yang pertama itu, atau pekan pertama atau pertemuan pertama kaitan dengan kontrak kuliah. Saya juga sudah sampaikan materi apa saja yang akan kita coba bahas dalam 1 semester ini. Saya berusaha untuk tidak mengulangi secara keseluruhan apa yang sudah saya sampaikan di mata kuliah yang sama di semester yang lalu, tapi kita akan coba sesuatu yang baru lagi ya. Tapi dengan kalau yang teori-teori mungkin sementara masih sama. Baik,
untuk sekedar pembukaan ini sambil menunggu kawan-kawan yang baru hadir, karena kita harusnya pemrograman robotika ya. Jadi saya beberapa hari yang lalu itu membeli ini apa namanya kit robot dari salah satu toko online itu, nanti mungkin bisa dilihat ya. Kalau saya sudah buatkan juga link, bukan link, video untuk unboxing, kemudian juga video untuk ngerakitnya, kemudian video tentang beberapa perangkat yang ada di dalamnya. Mungkin nanti kalau misalkan sempat sudah saya unggah atau upload ke YouTube, bisa ditonton di sana. Kurang lebih seperti ini ya paket ininya, kitnya. Ini ada robot beroda yang dijual secara apa namanya ya, paket gitu. Jadi kita tinggal merakit, nanti kemudian tinggal memprogram. Di dalamnya sudah ada chassis segala macam. Jadi kalau kemarin atau di pekan pertemuan yang lalu kita sudah membahas komponen-komponen dasar robot, pembentuk robot, maka mungkin nanti kalau misalkan sempat waktunya kita singgung sedikit ya sebelum kita masuk ke dalam pemrogramannya nantinya. Baik, itu tadi sekedar saya memperlihatkan kit robotnya. Jadi kalau yang kit robot ini belum saya gunakan di semester yang lalu. Jadi semester yang lalu saya menggunakan kit robot yang lain. Jadi biar ada perubahan dan apa namanya yang mengambil kembali mata kuliah itu merasa tidak bosan melihat saya dan melihat bahannya. Materinya pun juga mungkin kalau yang sambil update status tidak apa-apa ya, silahkan saja Haris atau kawan-kawan yang lain. Ya karena kadang-kadang apa namanya kuliah online itu kan tidak terlihat secara langsung ya. Kalau di kelas itu kan lebih enak. Jadi kalau ya walaupun di kelas saya juga mempersilahkan kawan-kawan yang update status, update apa namanya Instastory kah atau misalkan apapun yang ada di smartphone-nya, yang penting tidak mengganggu kawan yang lain. Dan kalau di Zoom kan gampang, saya tinggal mute saja. Sudah tidak ada suaranya untuk kawan-kawan yang lain kecuali saya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di pertemuan yang awal kita sudah melihat jenis-jenis robot ini ya, sudah saya sampaikan apa saja jenis robot itu. Saya tidak perlu mengulanginya lagi, nanti bisa diunduh materinya di LMS ataupun mau melihat atau mendengarkan kembali penjelasannya bisa dilihat di channel YouTube saya itu. Kemudian mungkin kita nanti akan banyak membahas tentang robot mobile-nya tadi, termasuk yang saya perlihatkan di kamera itu adalah robot mobile atau robot mobil gitu ya kalau bahasa ininya, atau robot beroda biasa. Robot humanoid nanti saya coba usahakan, robot berkaki juga saya coba usahakan, tapi paling tidak satu dulu, nanti dua. Saya juga punya robot yang beroda 4. Yang di semester lalu itu robot beroda 2, kemudian beroda 4 juga saya perlihatkan cara memprogramnya. Nah, dan ini yang roda 2 tapi dengan tambahan satu roda bebas. Jadi hitungannya ada 3 roda. 2 penggerak, 1 roda bebas. Nah, itu komponen apa namanya jenis-jenis robotnya. Dan yang kedua, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang komponen pembentuk robot. Jadi kawan-kawan sudah paling tidak tahu apa saja yang diperlukan kalau misalkan kita membuat sebuah robot gitu ya. Dan kalau tidak salah ini dulu apa namanya materinya. Jadi slide-nya pun saya usahakan tidak sama antara pertama, kedua, dan sampai hari ini ya. Entah tahu nanti kalau saya sudah bosan mencari template barunya, jadi bisa jadi ada nanti yang keulang lagi. Nah ini kalau diperhatikan nanti ya diunduh materinya. Materi hari ini belum saya unggah atau upload ke LMS atau e-learning, nanti bisa dilihat sambil lihat di situ ya, sambil dipantau kalau sudah saya upload. Slide-nya tidak sama antara pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Saya berusaha biar tidak membosankan kawan-kawan mahasiswa gitu ya. Nah, ini komponen pembentuk robot, ada controller, aktuator, sensor, chassis, dan komponen elektronik lainnya, termasuk komponen mekanik lainnya. Tadi saya sudah perlihatkan, nanti kita coba lihat ya kalau memang waktunya cukup, karena waktu kita terbatas. Baik, kita teruskan. Hari ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sensor dan aktuator. Jadi yang tadi saya pasang atau terpasang di robot itu baru aktuator, sensornya belum saya pasang. Nah, nanti kita akan sampai ke sana, sampai kepada memprogram sensornya. Sensor apa saja nanti itu kita lihat saja ya. Nah, apa itu sensor dulu ya? Mungkin kawan-kawan sudah banyak juga yang tahu tentang hal ini.
Tapi mungkin kalau yang baru mengambil mata kuliah pemrograman robotika ini berarti ini adalah yang pertama kali ya mengetahui apa itu sensor. Ini saya pindah dulu posisi kamera saya. Kalau di pengertian di bahasa Inggrisnya nih ya, perangkat yang mendeteksi perubahan secara elektrik atau fisikal atau kuantitas yang akhirnya nanti akan diproduksi sebuah keluaran atau output gitu ya, yang ini berhubungan dengan perubahan dari tadi sisi kuantitasnya. Jadi kalau misalkan nanti ada sensor jarak gitu ya, berarti nanti kalau outputnya akan berhubungan dengan jaraknya lebih dekat, lebih jauh, atau semakin dekat atau semakin jauh itu akan berpengaruh dengan output yang dihasilkan seperti itu ya. Nah, itu pengertian dasar dari sensor. Jadi nanti kalau ditanya atau dikeluarkan lagi soal ini pada saat ujian atau pada saat nanti UTS atau diminta untuk melakukan resume materinya, Anda sudah tahu. Saya sengaja tidak menulisnya dalam bahasa Indonesia, jadi penjelasannya ada di bahasa Indonesia, pengertiannya atau definisinya dalam bahasa Inggris biar terbiasa saja ya. Sumbernya ada di situ, sudah saya sertakan ini biar tidak mengada-ngada sayanya, jadi bukan atas pikiran saya sendiri, tapi sudah ada orang di luar sana, ahli di luar sana yang memberikan pengertian yang kira-kira mendekati dengan yang diinginkan gitu ya. Baik, itu tadi pengertian atau definisi dari sensor. Nah, tipenya apa saja sensor ini? Kita akan lihat tipe sensor itu apa saja ya. Nah, yang sering digunakan untuk sensor ini tipenya adalah yang terklasifikasi atau berbasis dari kuantitasnya. Tadi sudah dijelaskan di ininya ya, di pengertiannya. Jadi itu nanti tipenya berdasarkan kira-kira apa yang ingin diukur gitu ya. Misalkan jarak, ada tekanan, ada misalkan nanti aliran, ada arus listrik, tegangan listrik gitu ya. Kemudian ada arah mata angin misalkan, kemudian penangkapannya, sinyalnya, dan lain-lain ya. Banyak sensor, ada sensor panas juga. Mungkin kalau yang sering berkunjung ke mall atau ke toko tertentu gitu, itu kan kita sekarang di deteksi ininya ya, suhu tubuhnya menggunakan infrared thermometer. Nah, itu juga ada sensornya di dalamnya, ada sensor inframerahnya yang itu kemudian diubah nilainya menjadi nilai atau besaran suhu ya, entah itu dalam derajat Celcius atau dalam derajat Fahrenheit. Tapi biasanya secara umum kalau di Indonesia itu menggunakan derajat Celcius. Nah, ini bukan salah satu sih. Beberapa di antaranya ya, Yang pertama ini electric current. Elektrik ini listrik maksudnya ya. Jadi ini arus listrik, kemudian potential magnetic radio sensor yang tadi saya sampaikan. Ada juga yang sensor magnetik gitu yang mengukur potensi magnetis atau radio, itu kan elektromagnetik ya kalau di bahasa fisikanya dulu. Atau di bahasa elektronya itu gelombang elektromagnetik. Jadi di sekitar kita ini kalau misalkan kita bisa melihat gitu ya, seandainya bisa melihat itu kita mungkin pusing karena saking banyak sinyal yang berseliweran di sekitar kita, sehingga itu perlu kalau misalkan ini ya kita perlu mendeteksi sinyal apa saja yang sedang berseliweran. Nah, kalau di teman-teman di Kominfo itu mereka punya alat yang untuk mengukur ini. Jadi frekuensi sekian ini dipakai oleh siapa, kemudian berapa kekuatannya, kira-kira berapa jauh jangkauannya, itu kalau misalkan tanpa izin misalkan gitu ya, maka akan dilakukan razia atau diberikan peringatan. Nah, humidity sensor ini adalah sensor kelembapan ya. Ini biasanya digunakan kalau kami dulu merancang sistem untuk rumah jamur ya, jamur merang dulu itu. Jadi menggunakan sensor kelembapan dan sensor suhu. Jadi dua yang dijaga itu kelembapan dan suhu. Mungkin kalau kawan-kawan yang punya rumah walet juga ada biasanya sensor suhu dan sensor kelembapannya untuk melihat atau mengetahui kira-kira berapa kelembapan. Jadi ada kelembapan ideal, ada suhu ideal dari sebuah rumah walet. Kebetulan ada rekan mahasiswa pembimbingan saya yang penelitiannya tentang
mesin atau sistem pendingin rumah walet. Jadi ya mungkin kalau nanti sudah selesai gitu ya, kapan-kapan nanti saya unggah ke channel YouTube saya. Jadi ada dua ya kalau tidak salah ingat, itu di channel YouTube saya yang sudah saya coba unggah hasil ujian skripsinya. Tidak semua saya unggah karena yang bagus yang saya pilih atau yang kami pilih saja yang saya unggah. Jadi biar coba aja dilihat, situ sudah banyak yang menyaksikan ya ininya hasil ujiannya, mungkin tertarik dengan temanya atau apanya saya kurang tahu. Tapi kalau dilihat dari view-nya itu sudah lumayan banyak. Kemudian fluid velocity or flow sensor. Nah ini saya kurang tahu apakah ada yang pernah melihat sensor flow ya, flow sensor. Ini kalau saya di rumah itu saya gunakan untuk sensor aliran air di mesin pompa. Jadi kalau menggunakan, nah nanti hubungan dengan pressure sensor itu ya. Kalau pompa otomatis biasanya kalau yang di rumah-rumahan itu ya, yang bawaannya pabrik, mereka memasangnya dengan pressure sensor tekanan itu. Tekanan air ya kalau dalam hal ini. Nah, kalau di bawaannya tadi mesin pompa air itu menggunakan pressure sensor. Nah, biasanya kalau kita membuka air itu terlalu sedikit, nah itu yang jadi masalah biasanya. Maka sensornya itu akan bekerja secara terus-menerus, bukan terus-menerus terus jalan hidup gitu tidak, tapi mati hidup karena dia mendeteksi tekanan airnya itu yang sedikit gitu ya, akhirnya bukan sedikit, besar ya, kebalik, tekanannya besar karena kerannya dibuka terlalu sedikit, akhirnya tekanannya besar, jadi dia mati hidup sensornya, dan akhirnya saklar on off mesin airnya juga airnya seperti itu. Nah kalau beda halnya dengan flow sensor, jadi flow sensornya mengalir sedikit dia sudah langsung menghidupkan pompanya sehingga pompa itu tidak cepat rusak karena dimatikan dan hidupkan secara terlalu sering ya, frekuensinya terlalu tinggi gitu ya. Nah, sudah ada 5 sensor. Nah, ini ada sensor thermal atau panas ini tadi yang digunakan di pengukur suhu yang menggunakan infrared itu juga ya. Ini dia menggunakan ini, termasuk dalam kategori ini maksudnya. Kemudian ada lagi proximity sensor, ini sensor jarak ya maksudnya ya. Nah, ini nanti yang kita gunakan sensor jarak ini. Kemudian optical sensor, ini sensor yang menggunakan optik, salah satunya kamera. Ini saya juga sudah gunakan dan beberapa tahun, mungkin dari tahun berapa ya, 2017, 18, 19 sampai 20 ini saya masih menggunakan sensor ini. Nanti kita akan coba juga bahas di pertemuan berikutnya nanti ya. Kemudian ada position sensor, ini sensor posisi ya. Jadi kalau ini lebih cenderung kalau kawan-kawan punya handphone ada GPS-nya. Nah ini dia, sensor posisinya ada di sini. Jadi dia mendeteksi posisinya ada di mana. Kemudian ada chemical sensor, ini sensor kimia ya. Di kimia itu bisa jadi air, bisa jadi minyak, bisa jadi gas gitu ya. Nah ini di sini kategorinya. Baik, ada lagi tidak? Oh ini masih sumber yang sama, kita lihat. Nah ini ada lagi environment sensor, jadi sensor sekitar ya. Ini bentuknya seperti apa ya? Jadi ada misalkan sensor gerak gitu. Nah kemudian ada sensor, ya yang saya tahu sensor gerak ini, nanti ada contohnya kok, sensor gerak gitu. Jadi kalau misalkan itu dipasang ya di sebuah ruangan misalkan, maka dia akan mendeteksi kalau di situ ada pergerakan dari objek, entah itu manusia, entah itu binatang, maka dia akan mengaktifkan outputnya, misalkan entah itu alarm, entah itu misalkan lampu gitu ya. Jadi yang sekarang itu kan ada yang smart lamp yang dipasangi motion sensor atau sensor gerak. Jadi kalau misalkan ada orang di situ, selama ada orang dan selama ada gerakan yang terdeteksi, maka itu menyalakan lampunya. Nah, tapi kalau sudah tidak ada dalam jangka waktu sekian detik misalkan, maka lampunya akan dimatikan. Nah, itu untuk menghemat daya ya, dalam artian fokusnya ke penghematan daya listrik. Kemudian ada lagi magnetic switch sensor, ini yang tadi salah satunya yang untuk mendeteksi medan magnet nih. Ini bisa jadi digunakan juga untuk deteksi logam, bisa jadi menggunakan ini. Tapi ini mungkin beda lagi, ini magnetic switch sensor. Ini ada juga yang sensor yang diaktifkan dengan magnet. Ini
di mana ya? Nanti kita cari saja ya anunya apa namanya? Saya lupa ini aplikasi realnya di mana. Baik, ada banyak lagi sensor yang lain tapi itu yang sudah ada dan saya ambil dari sumber ini ya. Nanti silakan diakses kalau memang penasaran. Ini bahasanya bahasa Inggris. Nah, coba kita lihat sekarang contohnya ya. Baik, sebelum kita melihat contohnya, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu. Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung dari awal tadi, saya minta untuk keaktifannya di Zoom meeting ini atau di kuliah online ini. Karena memang saya ingin apa yang kurang jelas itu ditanyakan, apa yang kurang paham itu didiskusikan gitu ya. Tapi ya kalau memang ternyata sekali lagi apa yang didiskusikan apa atau yang saya sampaikan di kelas itu kurang dipahami, itu bisa saja nanti via WA gitu ya atau via email. Tapi kalau misalkan slow responnya agak lambat atau slow respon itu mohon maaf karena memang yang di WA dan di email itu banyak yang konsultasi skripsi, konsultasi proposal penelitian gitu ya, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan tidak terbalas dengan cepat itu mohon maaf. Nah, maksud saya di kelas inilah yang kita manfaatkan untuk kita berdiskusi. Ini sudah, saya lihat sudah. Agus Miftah benar ya? Gus? Ini kalau di saya tampilannya di sebelah kanan saya nih. Apa kabar? Subari? Alhamdulillah baik Pak. Wah, you ya? Bentar, saya buka dulu biar lebih kelihatan. Primuzar. Baik, saya sambil menyapa ya kawan-kawan yang Fahri, Muhammad Fahri. Oh iya. Iya Pak. Oh iya. Saya kira ditinggalkan saya nih. Nggak ada. Karena kalau nggak ada suaranya, kalau saya tidak menyapa itu seolah-olah saya berbicara sendiri tanpa ada responden atau tanpa ada kawannya. Jadi saya harus menyapa sesekali gitu ya, beberapa menit sekali. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini mungkin kawan saya baik, sekali lagi mohon maaf tadi ada baik, Sobari, suara saya masih bisa didengar? Koneksi saya putus? Masih Pak. Alhamdulillah, sebentar ya. Ini saya pindah jaringan dulu nih. Karena jaringannya tampaknya bermasalah. Saya pindah dulu. Jadi biasanya mahasiswa yang mengeluh kehilangan koneksi ya. Sekarang saya yang kehilangan koneksi. Baik, coba share screen lagi ya. Kita tadi sudah sampai mana nih? Sampai sini ya. Sebentar. Baik, kita sudah sampai sensor ultrasonik ya. Saya coba kita lanjutkan lagi. Nah, ini intinya gini. Sensor ultrasonik itu ada yang pertama ada penghasil sinyal ultrasoniknya dulu ya. Ini ukuran sinyal ultrasonik itu berfrekuensi 40 kHz ya kalau di teorinya ini. Dan mungkin kalau kawan-kawan yang dari IPA atau dari elektronika gitu atau dari Telkom, SMK Telkom atau dari TKJ atau dari manapun yang mungkin sudah pernah belajar tentang berapa frekuensi dari sinyal suara yang kita bisa dengar itu kurang lebih antara 20 Hz ya sampai 20 kHz. Tapi 20 kHz itu juga sulit didengar ya. Kalau penasaran misalkan bisa mendengar apa tidak suara yang sebesar itu frekuensinya, itu bisa nanti di-download di aplikasi Android-nya untuk generator sound generator gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat
volumenya sekian, kemudian nanti frekuensinya sekian, coba bisa didengar apa tidak. Nah, yang frekuensi 20 Hz itu juga mungkin terlalu sakit di telinga kita ya. Kalau misalkan ada dentuman-dentuman, nah itu frekuensi sekitar itu. Atau misalkan kalau kawan-kawan yang suka musik itu kan suara bass atau apa ya itu ya bass sokaknya, nah itu ya adalah frekuensi misalkan biasanya itu di bawah 500 Hz, mungkin 200 Hz. Tapi kalau 20 Hz itu bisa jadi terlalu pelan ya anunya frekuensinya. Nah, intinya seperti itu. Nanti kalau lebih jelasnya ini bisa dibaca di sini ya. Saya kira kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini tuh bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus dari saya. Ya, saya hanya mengambil saja tadi mana nih? Ini ada sumbernya. Karena saya takut kalau mengambil tanpa menyertakan sumbernya nanti bermasalah. Nanti plagiarisme ya kalau di penelitian itu. Nah, kemudian intinya tadi ada namanya transducer. Transducer itu yang digunakan untuk mengonversi sinyal tadi ya. Kemudian dia nanti gunanya kalau misalkan pakai speaker biasa itu ini speakernya juga khusus ya. Karena kalau pakai speaker biasa itu kan terbatas dari 20 sampai 20 kHz. Tapi kalau ini nanti speakernya khusus untuk menghasilkan sinyal suara ultrasonik gitu ya. Tapi kita tidak bisa dengar manusia. Mungkin kelelawar biasanya yang mungkin bisa mendengar ini karena dia menggunakan sinyal ultrasonik juga untuk keperluan navigasi pada saat terbang gitu, pada malam hari terutama ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang apa itu ultrasonic sensor. Dan bentuknya kurang lebih seperti ini yang kita gunakan di semester yang lalu SRF 04 ya kalau tidak salah, SRF 05 mohon maaf. Nah, sekarang kita juga akan gunakan sensor apa, tapi sebentar saya cari dulu. Mana sensornya? Nah, ini sensornya ada di saya. Tapi ini bukan SRF 05 yang original ya. Ini yang tadi saya sampaikan yang ada di paketan robot yang saya beli. Nah, ini sensornya kurang lebih seperti ini. Mungkin mirip ya dengan yang ada di gambar ini. Tapi saya tidak memoto langsung. Ini saya ambil dari sumbernya ada. Nah, itu dia sumbernya. Saya tidak ingat persis sumbernya itu apa, tapi kurang lebih kalau misalkan ingin dilihatin ya, nah kurang lebih seperti ini. Bentuknya pun sama. Ya mudah-mudahan bisa terlihat jelas di kamera nih. Saya agak jauh dari kameranya. Baik, ini ya, ini sensor ultrasoniknya. Jadi kalau nanti saya tidak ingin dikatakan mengajarkan teori saja tanpa ada praktikumnya. Jadi harusnya memang ini praktikum. Saya sudah meminta ini di semester genap yang lalu ya paket ini. Waktu itu harganya 244.000 dikirim dari luar negeri nih satu paket ini. Ini satu paket ini. Ini ada macam-macamnya. Saya ulangi lagi, mungkin tadi di awal saya sudah sempat menyampaikan ke kawan-kawan yang sudah hadir, tapi untuk yang baru bergabung mungkin ini dia ini. Saya sudah minta ini ke kampus, tapi karena memang pas pandemi dan saya kurang tahu ya, mungkin kampus juga punya keterbatasan dana untuk menyediakan ini. Harusnya sih bisa disediakan. Karena memang mahasiswa kan sudah membayar biaya SPP dan praktikum, jadi harusnya disediakan oleh kampus. Tapi kita tidak usah ribut soal itu dulu ya. Yang penting saya sudah beli dan nanti sudah kita bisa praktekkan secara virtual gitu. Kalau misalkan yang penasaran nanti bisa langsung punya sendiri, beli sendiri, itu harganya 235.000, lebih murah daripada yang pertama kali saya minta belikan ke kampus. Tapi itu belum termasuk baterainya. Jadi baterainya nanti kita harus sediakan sendiri ya. Tempat baterainya ada, tapi baterainya belum ada. Nah, itu dia. Baik, ini sensor ultrasonik. Sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. Ini adalah temperatur sensor atau sensor suhu ya. Kalau dilihat dari definisinya, a device which give temperature measurement as an electrical signal is called temperature sensor. Jadi yang memberikan hasil pengukuran atas electrical signal. Nah, jadi ini intinya gini. Kalau di sensor proximity tadi ya, yang sensor jarak tadi yang ultrasonik tadi itu kan jarak diubah dalam bentuk besaran listrik, kemudian nanti kita bisa baca melalui microcontroller besaran listrik yaitu, kemudian kita bisa konversi. Mungkin yang di semester lalu itu sudah ada ya. Prosesnya sudah saya jelaskan. Nah, kalau yang temperatur juga serupa, sama. Jadi suhu diubah dalam bentuk besaran listrik, electrical signal ini ya. Kemudian berdasarkan perubahan itu dia juga mengubah besaran listriknya. Jadi kalau misalkan
suhunya tinggi, besaran listriknya bisa jadi nanti rendah atau tinggi. Saya tidak tahu persis ya, belum pernah menggunakan sensor ini untuk keperluan robot karena ini jarang digunakan di robot. Oh, mohon maaf, ada dulu tapi cenderungnya bukan suhunya, tapi saya dulu gunakan apa sih namanya, UV-nya, sinyal UV-nya. Jadi dulu kan sempat juga menggunakan sensor untuk deteksi lilin atau deteksi api, tapi bukan suhunya. Kalau menggunakan dulu pakai inframerah juga ada. Jadi di dalam lilin itu ya, kalau lilin kita nyalakan, maka itu yang ada di sekitar itu ada sinyal inframerahnya, ada sinyal ultravioletnya, ada sinyal-sinyal yang lain ya yang ada di api lilin itu. Nah itu kami dulu menggunakannya sensor inframerah. Tapi saya juga sempat punya sensor yang UV sensor atau sensor ultraviolet itu. Itu lebih sensitif karena memang harganya lebih mahal dari sensor inframerah biasa itu. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi biasanya ya di pasaran itu banyak kok dijual ini temperatur sensor, apalagi zaman sekarang. Ini sumbernya ini bentuknya seperti ini. Jadi seperti batangan. Nah, kalau misalkan ada yang punya air conditioner atau AC di rumah itu ya, ini juga biasanya dipasang di sirip-sirip pendinginnya itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi juga. Ada juga yang dipasang di posisi yang lain untuk mendeteksi sudah seberapa dingin suhu ruangannya. Jadi ada sensor temperatur atau suhu ini yang dipasang di sirip-sirip pendingin AC, ada juga yang dipasang di bagian luar untuk mendeteksi seberapa dingin atau seberapa besar suhu yang ada di ruangan yang sedang didinginkan oleh AC tadi ya. Ini temperatur sensornya, ini sumbernya sudah saya. Nah, ini yang tadi saya singgung sedikit tentang sensor gerakannya atau PIR ini passive infrared sensor ya. Jadi dia mendeteksi inframerah di sekitaran misalkan itu dipasang di ruang tertentu ya dengan radius tertentu. Kemudian dia akan mengukur perubahan inframerahnya di sekitar itu. Bisa jadi tubuh kita itu juga memancarkan inframerah, saya tidak tahu persis ya. Yang kemudian kalau misalkan kita bergerak di sekitaran sensor ini atau di ruangan yang dipasangnya sensor ini, maka nanti dia akan memicu sensor ini untuk aktif. Nah, aktifnya sensor ini nanti bisa jadi nanti dihubungkan ke perangkat lain, misalkan entah itu alarm, entah itu lampu tadi ya. Jadi kalau misalkan ini dipasang di ruang, ya kalau misalkan ruang kerja misalkan ya, dan ruang kerja itu sering kita keluar masuk, nah mungkin bisa dipasang. Jadi kalau misalkan ada orangnya, maka nanti lampunya nyala, kalau tidak lampunya akan dimatikan seperti itu. Ini motion sensor ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini saya dulu sempat punya, tadi saya belum sempat carikan di kotak komponen saya. Masih ada apa tidak ini. Bentuknya seperti setengah lingkaran gitu ya, warnanya putih biasanya. Nah, ini motion sensor. Baik, sampai situ dulu sebelum kita masuk ke aktuator. Ada yang ingin didiskusikan dulu sampai sini? Ini sudah jam berapa nih? Mudah-mudahan koneksi. Mohon maaf Pak, ganggu. Menjeda Pak. Ya, silakan. Ini slide di layar saya tampilnya masih di slide ultrasonic sensor Pak. Oh, itu ya. Bentar. Kenapa baru ini ya? Lupa tadi ya. Ntar ini saya ulangi lagi ya. Ini tadi sampai mana terakhir Surya? Infrared sensor ya? Tadi bukannya ultrasonic sensor Pak, ultrasonic sensor. Makanya saya tadi lihat loh, Bapak bilang ada sensor-sensor suhu, kok nggak kelihatan contoh sensornya gitu. Baik, mohon maaf. Saya ulangi lagi ya. Tadi ini mungkin ada karena koneksi tadi terputus. Nah. Tadi sampai sini ya Surya ya? Ya tadi slide-nya di sini, Bapak udah geser ke slide berikutnya yang tentang apa suhu. Baik, saya ulangi sedikit saja ya. Ini tadi sensor ultrasonic. Tapi tadi pada saat saya memperlihatkan seperti ini ada ya sensor ultrasonicnya ya?
Ini sensor ultrasoniknya kalau yang ya, Pak. ada ya, baik. Saya ulangi tadi saya sudah jelaskan kaitannya dengan ultrasonic sensor. Nah ini sensor temperaturnya tadi. Ini apa namanya slide-nya. Nah ini bentuknya tadi ya. Ini tadi yang saya katakan tadi dipasang di AC salah satunya. Dan apa namanya. Tapi saya tidak gunakan sensor yang model seperti ini yang untuk robot. Karena memang beda penggunaannya. Jadi temperatur sensor ini betul-betul yang digunakan di termometer apa namanya. Yang biasanya dipasang di ruang walet atau di ruangan tertentu ya. Beserta dengan biasanya sensor kelembapan atau humidity sensor. Nah ini yang juga dipasang di AC itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Kemudian ini tadi yang PIR sensor atau sensor gerakan tadi ya. Ini pengertiannya sudah saya tadi jelaskan juga. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah ini bentuknya seperti ini. Kawan-kawan yang sudah berkecimpung di robotika saya kira mungkin sensor ini tidak asing lagi ya. Salah satunya adalah ini. Tapi saya dulu menggunakan ini untuk mendeteksi gerakan apa namanya. Karena tidak tahu juga ya dulu ya. Waktu pertama kali beli ini asal saja beli. Ini gunanya untuk apa? Saya pikir ini gunanya untuk mendeteksi api. Tapi ternyata bukan. Ini sensor gerakan. Jadi api lilinnya bergerak, orangnya bergerak itu kedeteksi terus. Jadi banyak signal satu bahwa ada yang dideteksi daripada sinyal nolnya. Jadi bingung juga. Oh ini ternyata salah ininya nih. Keperluan sensornya. Jadi awal-awal dulu memang tidak serta-merta langsung bisa ya. Jadi saya pun dulu belajar secara otodidak waktu menggunakan sensor ini. Saya lupa dulu saya beli di Surabaya tahun berapa ya? Mungkin tahun 2000-an dulu. Sudah cukup lama. Baik, ini kita masuk ke aktuator ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan kaitannya dengan sensor tadi. Tadi terima kasih sekali lagi untuk kawan yang sudah mengingatkan saya. Ternyata slide-nya tidak bisa muncul di sana gara-gara tadi putus ya hubungannya. Baik, kita coba lihat ke aktuator dulu ya. Ini bahasa Inggrisnya ini. Actuator gitu ya. A device that cause a machine or other device to operate. Jadi perangkat yang menyebabkan mesin atau perangkat lainnya itu bisa beroperasi atau bergerak. Jadi kalau misalkan mesin mobil, maka aktuatornya adalah mesin mobilnya itu sendiri ya. Kalau misalkan itu sepeda motor, maka mesin sepeda motor itu adalah aktuatornya. Nah, jadi kalau di sini device atau perangkat yang menyebabkan mesin atau perangkat lainnya bergerak. Nah, kalau di mesin itu kan kalau misalkan ini motor listrik ya atau sepeda listrik, maka aktuatornya adalah motor. Jadi ini agak-agak rancu juga nih. Sepeda motor listrik atau sepeda listrik gitu ya. Sepeda listrik yang menggunakan motor listrik untuk penggeraknya, maka motornya itu yang disebut sebagai aktuator. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat dulu nih aktuator itu apa saja ya. Jadi kalau semester lalu mungkin saya tidak menyinggung banyak tentang ini apa yang selain motor gitu ya maksud saya. Karena sudah motor itu kan banyak. Motor DC, motor servo, motor DC itu ada lagi nanti yang gearbox dan lain-lain gitu ya. Nah, coba kita lihat. Aktuator adalah mechanical. Nah, jadi ada mechanical or electro-mechanical device that provide control and sometimes limited movement or position which are operated electrically, manually, or by various fluids such as air, hydraulic, etc. To basic motion are linear and rotary. Nah, jadi secara pengertian aktuator ini bisa mekanik, bisa elektronik gitu ya. Elektromechanical atau mechanical saja yang provide electro control. Jadi pergerakannya bisa jadi dibatasi. Nah, nanti kalau misalkan ada nanti ya yang aktuator yang pergerakannya terbatas, ada yang mungkin tidak terbatas bisa berputar 360 derajat gitu ya. Nah, kemudian yang penggeraknya pun bisa air, cairan maksudnya ya, cairan bisa kemudian bisa udara, bisa hidrolik, bisa juga yang lain. Nah, ini. Kalau misalkan kita lihat dulu ya, ini sumbernya saya sudah sebutkan. Nah,
Motor sendiri itu kan electrical mekanik ya kalau tadi ya, elektrik mekanik. Jadi dia diberi tegangan kemudian baru dikonversi oleh motor menjadi gerakan. Nah, ini elektrik mekanik. Jadi daya listriknya tidak langsung bisa menggerakkan robot atau dari baterainya tadi. Ini ya, kalau misalkan kita menggunakan baterai ini ya. Ini ada tempat baterai, misalnya kita pasang baterai ada 4 di sini. Nah, itu tidak bisa langsung menggerakkan robot. Kenapa? Karena kita perlu mengubahnya dulu dalam menjadi bentuk gerakan gitu ya. Maka kita perlu motor. Nanti sebelum motor juga sebenarnya ada lagi, tapi nanti kita bahas lebih jauh di materi berikutnya. Nah, itu motor DC biasa. Motor servo juga sama. Hanya saja motor servo biasanya tidak bisa berputar 360 derajat. Mungkin hanya bisa digerakkan sebesar 270 derajat. Dan kalau ini yang tadi dikatakan terbatas ya pergerakannya. Jadi dari 0 ke 270 derajat, kalau mau kembali lagi kita harus setting derajatnya berapa, sudutnya berapa maksudnya. Itu motor servo. Kemudian ada lagi yang hidrolik ya. Ini hidrolik ini kebanyakan di peralatan berat. Tapi kalau di peralatan ringan mungkin bisa jadi ada juga yang menggunakannya untuk keperluan robot hidrolik gitu ya. Kalau saya lupa lagi nih nama channelnya itu yang juga membuat robot ada hidroliknya gitu ya. Saya lupa nama channelnya, nanti mungkin bisa dicari di hidrolik robot using hydraulic system gitu ya. Ini bisa dilihat. Nah, kalau hidrolik itu kalau di peralatan berat gitu ya di luar sana, misalkan eskavator atau bulldozer atau mobil untuk mengaspal jalan itu kan menggunakan hidrolik. Nah, hidrolik itu digerakkan biasanya dengan tekanan oli ya. Nah, ini. Nah, bedanya dengan pneumatik yang nomor 4 ini sebenarnya mirip dengan hidrolik ya, mirip dengan bentuknya seperti shock motor atau shock pintu kap belakang mobil misalkan, itu kan ada hidroliknya ya. Nah, hidrolik seperti itu kan tadi menggunakan oli sebagai media untuk menekan atau menggerakkannya. Nah, itu yang termasuk yang manual tadi digerakkannya, yang hidrolik tadi ya. Nanti ada lagi hidrolik yang digerakkan menggunakan tekanan oli pakai kompresor, ada juga yang tidak. Nah, kalau pneumatik ini tadi kan disebutkan di sebelumnya, coba kita lihat. Nah, ini kan by various fluids such as air. Nah, ini air ini maksudnya udara ya. Jadi si hidrolik tadi kan menggunakan oli. Kalau yang si pneumatik itu menggunakan angin, tekanan angin. Jadi ini juga banyak digunakan sekarang, bukan sekarang ya, sudah dari dulu ya. Tapi karena memang Simic Banjarbaru untuk peralatan pneumatik di robot itu tidak pernah dibelikan. Saya pun tidak atau belum punya dana untuk membelikan itu karena memang perlu dana besar ya pneumatik ini. Kita perlu kompresor, kita nanti perlu penampung udara untuk di robotnya, kita perlu macam-macam perangkat elektronik yang lainnya. Mungkin bisa jadi sekarang sudah mulai lebih murah. Dulu ini cukup mahal, jadi hanya kampus-kampus yang bagus-bagus saja kayak UGM, ITS, PENS itu ya, kemudian UNER atau kampus-kampus besar lah istilahnya yang menggunakan itu. Nah, dan lain-lain ya. Nah, itu tadi yang pneumatik. Ini contoh aktuator ya. Kemudian, nah sudah sampai situ, kira-kira mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Ini ada 50-an orang ya. Sobari mungkin atau kawan yang lain kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan. Fahri, Siska, Nurjannah, Henry ya. Kalau di gambar ini saya tidak bisa melihat dengan jelas namanya. Coba saya lihat di partisipan dulu. Ada yang tidak pakai nama nih? Apa baru pernah bergabung di Zoom sehingga tidak ada namanya? NIM-nya tidak ada, namanya juga tidak ada. Saya tidak tahu ini siapa namanya. Mungkin ada yang merasa di Zoom tidak ada NIM dan tidak ada namanya. Halo?
Yang tidak ada nama, yang tidak namanya, dan tidak ada fotonya. Nah, lengkap ya. Jadi kalau misalkan nanti si admin Zoom akan melakukan rekap presensi, ini yang tidak ada namanya, mohon maaf, tidak bisa jadi tidak terekap karena si admin tidak tahu ini namanya siapa, NIM-nya siapa juga tidak ada, NIM-nya berapa tidak muncul di situ. Baik, waktu kita sisa 3 menit kalau di jam normalnya, jam 8.47, karena kita sudah mulai tadi dari jam 8 persis. Halo, sekali lagi, mungkin ada yang lihat di... Pak, ya, mau tanya. silakan. Pak, dari segi, misalkan hendak mau membuat robot loh, dari motor DC sama yang serpung itu, kayak misalnya menarik sesuatu. Robot yang bisa menarik sesuatu. Ini cuman kan, misalkan kayak hendak membuka bak sampah loh. Jadinya yang dipakai itu lebih bagusnya motor DC atau motor serpung. Oh ya, kalau saya pernah tahu di ini ya, di apa namanya, kalau di SMK Telkom kalau tidak salah Pak Hugo pernah cerita, mereka membuat smart recycle bin gitu ya, tempat sampah pintar katanya. Dan itu sebenarnya ada robot beroda di bawahnya, kemudian di atasnya ada tempat sampah. Kemudian tempat sampah itu yang bisa dibuka, kalau kita manual itu kan kita injak tuh pakai kaki tuh. Nah kalau itu ada motornya yang membuka tutup bukan pintu ya, tutup dari si itunya, si bak sampahnya. Nah kalau misalkan yang dimaksud itu ya, serupa maksud saya, maka yang bisa digunakan bisa jadi motor servo, bisa juga motor DC. Tapi kalau motor servo itu kan kita bisa pertimbangkan dulu kekuatan dari atau berat tidaknya dari tutup bak sampahnya itu. Kalau bak sampahnya cukup berat, maka bisa jadi dengan menggunakan motor servo itu tidak kuat. Kenapa? Karena motor servo kecuali motor servonya yang besar ya. Kalau motor servo besar itu biasanya harganya juga mahal. Nah, solusinya biasanya kita menggunakan motor yang murah tapi kuat. Nah, yang saya ingat itu adalah motor power windows. Jadi motor yang membuka tutup jendela mobil. Nah, itu cukup kuat. Nah, itu biasanya dihubungkan dengan si tutupnya tadi, si tutup bak sampah, entah menggunakan gear atau menggunakan rantai gitu ya. Nanti kemudian itu yang kita bisa putar-putar motornya. Kalau misalkan bisa anggap gini ya, searah jarum jam memutar motornya, maka akan membuka tutup si bak sampahnya. Kalau misalkan berlawanan jarum jam, maka dia akan menutup kembali. Nah itu buatan anak SMK ini, mungkin adik kelasnya Surya nih di SMK Telkom sana ya. Itu kalau coba aja ditelusuri, mereka sudah membuat smart basket. Ya, smart basket ya namanya. Ya kalau smart recycle bin gitu ya. Jadi itu katanya untuk mempermudah orang-orang lansia di rumah ataupun di mana-mana gitu ya, atau di gedung yang kalau harus berjalan ke bak sampahnya itu yang kasihan gitu ya. Mungkin kalau agak jauh. Kalau misalkan bak sampahnya bisa dilihat, remote-nya dipegang gitu ya. Nah, itu bisa dikendalikan, dijalankan, digerakkan ke arah beliau gitu untuk kalau mau buang sampah. Nah, ini juga sebenarnya bisa digunakan nanti kalau misalkan SMK Banjarbaru yang ingin membuat smart bicycle atau recycle bin seperti itu. Tapi mungkin diganti ya, dia menggunakan sensor kamera atau sensor apa gitu ya. Nanti kalau misalkan dipencet, dia akan mendatangi si yang memanggilnya. Apakah itu yang tadi yang dimaksud? Saya tidak tahu namanya, saya tidak bisa menyebutkan siapa yang bertanya tadi. Karena di saya tadi munculnya hanya name-nya saja. Jadi saya klik tadi. Siapa tadi yang bertanya namanya? Kairunisa, Pak. Kairunisa. Sudah terjawab Nisa kira-kira? Jadi kalau pakai motor servo itu terlalu kecil ya. Kalau motor servo yang... Bentar, coba saya ambil dulu motor servonya. Ini motor servo yang kecil ini ya. Yang kita gunakan atau saya gunakan juga di semester lalu untuk menggerakkan sensor ultrasonik. Atau ini bisa juga digunakan untuk kaki robot berkaki ya, salah satu aktuatornya. Tapi ini terlalu kecil, ini gearnya gear plastik. Ada juga sih yang metal gear, tapi juga masih terlalu kecil kalau menurut saya.
kecuali memang yang dibuat itu bak sampahnya bak sampah kecil. Ya, bak sampah kecil kan ada ya bak sampah yang kecil yang mungkin tingginya hanya sejengkal gitu. Nah, saya kira motor ini cukup untuk sekedar membuka menutup membuka menutup tutup dari bak sampahnya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan mau, kan bisa jadi kita membuat prototipenya saja dulu ya. Kalau di keperluan penelitian itu bak sampah pintar, tapi buatnya yang kecil aja, jangan yang besar-besar. Gitu loh. Tapi kan nanti kan tinggal di skala yang lebih besar, motornya yang diperbesar, bak sampahnya yang lebih besar, robot berodanya yang dibuat lebih besar ukurannya seperti itu. Kira-kira itu ya jawaban dari saya. Mungkin kalau yang masih kurang jelas silahkan ditanyakan kembali. Ada lagi kira-kira? Terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Nah, maksud saya seperti ini tadi ada Surya, ada Nisa juga yang sudah berinteraksi. Jadi jangan hanya mendengarkan saja seperti saya stand up comedy gitu. Karena saya bukan stand up comedy ini karena tidak lucu gitu. Baik, sudah jam 8.52 menit karena kita tidak ingin mengganggu jadwal yang berikutnya. Insya Allah nanti materinya saya unggah ke YouTube kalau misalkan nanti penasaran mengenai penjelasannya atau tadi ya saya ingat kemarin ada yang mengirim email dan WA ke saya katanya ada kegiatan dari kampus yang menugaskan yang bersangkutan sehingga tidak bisa hadir di kelas 5-6 ini ya. Jadi tapi nanti si prodi kira-kira sudah juga ditembusi. Baik, saya kira itu dulu. Kalau memang tidak ada atau belum ada yang didiskusikan lagi sementara ini, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung pada kuliah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, panjang umur, nanti bisa jaringan lancar untuk bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Balik.